Pancasila sebagai ideologi negara, penerapan permasalahan serta penyelesaian kepancasilaan di Desa Tempuran. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai ideologi negara? Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat berbangsa maupun bernegara. Dengan kata lain, seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia ini menggunakan Pancasila sebagai dasar moral, sebagai tolak ukur tentang baik, buruk, dan benar salahnya sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Pancasila mempunyai peranan dan fungsi dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, seperti Pancasila sebagai jati diri bangsa, Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Penerapan kepancasilaan Desa Tempuran. Profil desa. Desa Tempuran berdiri pada tahun 1936 oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada saat itu, seluruh penduduknya berasal dari Pulau Jawa yang berimigrasi sekitar sebanyak 445 kepala keluarga yang dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Bedeng 12A, Bedeng 12B, dan Bedeng 12C. Awalnya Desa Tempuran ini bernama Endro Mulyo, kemudian berganti nama menjadi Tempuran karena terjadi peristiwa agresi militer Belanda II pada tahun 1948 yang terjadi tepat di Desa Tempuran ini yang menjadi tempat dalam melawan penjajah tersebut. Kemudian akhirnya menang, dan saat itulah Desa Tempuran itu yang awalnya Desa Endro Mulyo menjadi Desa Tempuran. Untuk mengenang peristiwa bersejarah tersebut, dibuatlah monumen bersejarah perlawanan penjajah di Desa Tempuran. Dalam monumen tersebut dapat mengingatkan kami bahwa terdapat peristiwa bersejarah pernah terjadi di desa kami. Berikut monumen perjuangan yang ada di Desa Tempuran. Kemudian letak geografis Desa Tempuran. Desa Tempuran adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Desa Tempuran ini berbatasan dengan, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Purwodadi, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Liman Benawi, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Ganjaragung, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Simbarwaringin. Desa Tempuran memiliki luas wilayah sebesar 500,80 hektar dengan terdiri dari 8 dusun 31 RT, 16 RW, dan jumlah penduduknya sekitar 5.620 jiwa. Di bawah ini terdapat rincian luas Desa Tempuran. Kemudian berikut peta Kampung Tempuran. Struktur perangkat Desa Tempuran. Struktur perangkat Desa Tempuran dengan Kepala Desa Bapak Slamet Widodo SPD sebagai berikut. Kemudian berikut bagian dari struktur organisasi pemerintahan Kampung Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Provinsi Lampung. Fasilitas-fasilitas yang ada di Desa Tempuran, yaitu yang pertama Kantor Kepala Desa Tempuran, yang merupakan aset desa yang diperuntukkan secara khusus untuk kegiatan operasional pemerintahan desa yang dimiliki bersama sebagai tempat pelayanan seluruh masyarakat Desa Tempuran. Kemudian fasilitas tempat ibadah di Desa Tempuran ini memiliki 8 masjid dan dengan 11 musola yang terletak di 3 wilayah, 12B, 12A, dan 12C. Kemudian fasilitas pendidikan di Desa Tempuran ini memiliki 2 TK, 1 PAUD, 4 sekolah dasar, 1 pondok, dan 2 TPA, tempat pendidikan Al-Quran. Kemudian fasilitas perbelanjaan, yaitu ada 1 Indomaret dan 1 Alfamaret. Kemudian fasilitas olahraga, yaitu di Desa Tempuran ini memiliki 1 lapangan sepak bola dan lapangan voli. Penerapan kepancasilaan di Desa Tempuran. Pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, berkaitan dengan sikap kita terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing.
Warga Indonesia harus memahami akan pentingnya agama sebagai pondasi awal dan sikap toleransi serta saling hormat menghormati antar umat. Kemudian penerapan sila pertama ini di Desa Tempuran, yaitu pada Desa Tempuran terdapat banyak masjid serta musola dan terdapat satu gereja karena mayoritas warganya itu menganut agama Islam. Di Desa Tempuran tingkat ibadahnya lumayan tinggi, terbukti di setiap musola atau masjid hampir ramai dipenuhi oleh jamaah-jamaah yang akan beribadah sholat. Kemudian tidak hanya itu, di gereja pun waktu ibadah orang-orang yang menganut agama Nasrani pun selalu mendatangi gereja tersebut. Kemudian adanya tradisi keagamaan seperti kegiatan kunduran pada saat tasyakuran atau akan diadakan hajatan, kemudian kegiatan ziarah makam, dan kegiatan takiran, yaitu kegiatan mengumpulkan makanan ketika awal bulan suci Ramadan. Kemudian terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid seperti pengajian ibu-ibu, pengajian akbar, TPA anak-anak. Kemudian pada sila kedua, yaitu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini berhubungan terhadap perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semua sama di dunia ini. Penerapan sila kedua di Desa Tempuran, yang pertama, adanya kegiatan sumbangan keliling yang dilakukan semua warga desa ini. Biasanya dilakukan atas persetujuan kepala desa yang dilakukan setiap rumah ke rumah untuk membantu warga yang kurang mampu. Kemudian melakukan kegiatan penjemputan warga yang terkena musibah. Yang ketiga, di Desa Tempuran ini terdapat program subsidi listrik, bansos, dan PKH yang diperuntukkan untuk warga yang kurang mampu. Ketika sedang di jalan, orang-orang di Desa Tempuran kebanyakan memiliki sikap kesopanan dan tidak sombong dengan melakukan sapaan atau ketika sedang berkendaraan, yaitu membunyikan klakson. Pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dalam sila ini mengandung nilai penting yang harus semua orang pahami, yaitu setiap warga Indonesia harus berupaya sesuai kemampuan mereka untuk membangun negeri ini menjadi negeri yang makmur dan sejahtera. Penerapan sila di Desa Tempuran ini yaitu adanya kegiatan kerja bakti atau gotong royong bersama di hari libur kerja seperti hari Minggu. Kemudian kegiatan 17 Agustusan yang dilakukan dengan mengadakan lomba-lomba. Kemudian melaksanakan kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh warga Desa Tempuran baik yang tua maupun umur muda. Pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini berkaitan dengan sikap atau perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Penerapan sila keempat di masyarakat Desa Tempuran yaitu yang pertama, melakukan kegiatan musyawarah di Desa Tempuran tentang infrastruktur desa yang akan dibangun seperti dalam pembangunan gang pada jalan yang ditunjukkan guna warga yang tidak memiliki akses jalan. Kemudian dalam terjadinya perselisihan yang terjadi antar warga diselesaikan secara baik-baik dan musyawarah, yaitu ditengahi oleh seorang RT. Kemudian kegiatan pelaksanaan pemilu kepala desa yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Pada sila kelima yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, perilaku kita dalam bersikap adil terhadap semua orang. Seperti yang kita tahu bahwa negara kita dibangun dengan berdasarkan sikap keadilan yang dijunjung di seluruh negeri. Kemudian penerapan sila kelima ini di Desa Tempuran, yaitu di Desa Tempuran memiliki 3 wilayah, 12A, 12B, dan 12B. Dan kepala desanya tersebut yaitu warga 12C. Nah, dalam hal ini kepala desa tersebut memiliki sifat yang adil dan tidak membeda-bedakan warganya dalam memprioritaskan dalam hal apapun. Maka dari itu banyak yang memuji sikap adil dari Bapak Slamet Widodo tersebut. Maka tidak heran bahwa Bapak Slamet Widodo telah menjabat selama 3 periode. Kemudian jika terjadi permasalahan antar warga diselesaikan dengan seadil-adilnya oleh para perangkat desa dan tidak memihak pada siapapun dalam masalah ini. Permasalahan terhadap kepancasilaan yang telah terjadi. Pada sila pertama, banyak warga yang mabuk-mabukan atau minum-minuman keras di kalangan remaja maupun orang tua. Kemudian masih dilakukannya perjudian di kalangan orang yang sudah berumur, masih banyak wanita-wanita yang memakai pakaian vulgar.
Kemudian kegiatan risma yang hanya dilakukan di beberapa tempat saja. Pada sila kedua, masih adanya keluarga yang kurang mampu yang belum mendapatkan perhatian dari desa, masih terdapat warga yang bersifat acuh terhadap warga lain yang sedang terkena musibah, kemudian masih percaya adanya berita hoak. Pada sila ketiga, masih terdapat warga yang tidak mau ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong. Banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan saat pandemi COVID-19, seperti tidak memakai masker. Kemudian di beberapa wilayah masih ada yang tidak menerapkan kegiatan ronda malam karena partisipasi warga yang kurang. Kemudian masih terjadi cekcok antar warga tetangga yang membuat hubungan baik menjadi retak. Pada sila keempat, partisipasi dalam musyawarah kurang dan hanya menjadi warga yang mengikut-ngikut tanpa mau mengeluarkan pendapat. Kemudian terjadi kegiatan suap menyuap kepada warga dalam kegiatan pemilu. Kemudian masih terdapat warga yang ingin menang sendiri tanpa mau mengakui kesalahannya. Kemudian masih terdapat warga yang tertutup tidak mau bergaul dengan tetangganya. Pada sila kelima, masih terdapat warga yang pengangguran, baik remaja yang siap bekerja maupun orang yang sudah berkeluarga. Kemudian banyak para wanita yang bekerja sebagai pembantu di rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian kurang meratanya bantuan sosial di desa Tempuran sehingga banyak warganya yang sering protes. Pemecahan terhadap permasalahan kepancasilaan yang terjadi. Pada sila yang pertama, dalam sila pertama banyak permasalahan terjadi, yaitu dari permasalahan para warga yang masih minum minuman keras dan berjudi. Dalam hal ini perlu ditindaklanjuti dengan tegas. Dengan adanya teguran dari para petugas desa yang harus dikerahkan di tempat-tempat yang menjadi titik terjadinya tempat minum-minuman keras tersebut. Kemudian harus disita barang tersebut kepada yang memakai dan menjual. Jadi dalam wilayah desa Tempuran bebas dari minuman keras. Selanjutnya diberi sanksi agar mereka jerah. Yang selanjutnya, pada permasalahan wanita yang masih menggunakan pakaian vulgar, itu perlu diadakan kegiatan wajib pengajian yang seluruh warganya diwajibkan mengikuti pengajian untuk yang muslim dan adanya kegiatan tentang keagamaan. Kemudian pada sila kedua, pemecahan permasalahan yang terjadi pada sila kedua, yaitu dalam permasalahan keluarga yang masih belum mendapatkan perhatian dari desa, yaitu seharusnya warga tersebut langsung lapor ke kelurahan agar segera didata dan akan segera didaftarkan atas keluarga yang berhak menerima bantuan. Masalah selanjutnya yaitu masih ada warga yang bersifat acuh. Hal tersebut perlu dibicarakan langsung oleh orang tersebut bahwa hidup itu perlu adanya rasa tolong-menolong, karena jika orang tersebut terkena masalah pasti akan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Maka janganlah kita memiliki sifat acuh. Kemudian dalam permasalahan mengenai berita hoax, seharusnya lebih mencari informasi yang lebih aktual dan benar agar tidak adanya kesalahan. Pada sila ketiga, dalam pemecahan permasalahan yang terjadi dalam sila ketiga ini, yaitu masalah terdapat warga yang masih tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong. Dalam hal ini, seorang yang menyelenggarakan kegiatan ini harus tegas seperti ketua RT, yaitu dengan memberikan sanksi atau denda yang tidak mengikuti. Kemudian permasalahan penting yang lainnya yaitu ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan pada saat pandemi COVID-19, yaitu seharusnya kita memakai masker. Jika tidak menggunakan, harusnya diberi sanksi atau denda. Kemudian permasalahan yang selanjutnya yaitu tidak adanya kegiatan ronda malam di beberapa tempat. Nah, dalam hal ini sangat penting karena untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di desa Tempuran. Jika tidak ada, maka haruslah perangkat desa sigap dalam hal ini. Harus segera dibuat jadwal ronda malam dengan para warga yang terlibat yang harus ada sanksi-sanksinya jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut.
Kemudian pada sila keempat, pemecahan terhadap permasalahan yang terjadi, yaitu mengenai musyawarah. Dalam hal ini, permasalahan yang terjadi adanya para warga yang pasif dalam partisipasi musyawarah, yang harus didorong dengan selalu memberikan kesempatan bagi warga-warga yang kurang berpartisipasi. Di situ mereka akan merasa bahwa dianggap, maka akan lama-kelamaan akan mengeluarkan pendapatnya. Kemudian permasalahan suap-menyuap yang terjadi pada pemilu. Dalam hal ini sangat dilarang adanya penyogokan pada warga. Tindakan yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan kepada warga-warga agar tidak terjadi penyuapan pada warganya, atau bisa memberi peringatan kepada warga jika ada yang menerima suapan tersebut, maka warga tersebut harus melaporkannya. Kemudian pada sila kelima, pemecahan terhadap permasalahan yang terjadi pada sila kelima, yaitu masih banyak warga yang pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan, baik yang sudah menikah maupun belum menikah, yang sudah berumur untuk bekerja. Dalam menanggulangi hal tersebut, para perangkat desa harus tanggap dan dengan mencoba memberikan pelatihan keterampilan dalam hal ini sangat berfungsi untuk para warga yang menganggur agar memunculkan bidang yang mereka sebenarnya miliki. Kemudian memperbanyak penyuluhan informasi kepada warga tentang lowongan pekerjaan agar warga yang tidak memiliki handphone dapat mengetahui informasi tersebut. Permasalahan selanjutnya yaitu dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos masih kurang merata. Oleh karenanya diharapkan setiap bayan atau ketua dusun benar-benar meneliti warganya yang kurang mampu dengan adil. Berbicara tentang keadilan, tugas perangkat desa yaitu melayani warganya dengan tidak memandang status siapa yang dilayani. Dalam hal ini, seorang perangkat desa harus memiliki sifat adil. Sekian video presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.